Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kembali lagi dengan saya Bapak Sodik dalam mata pelajaran PKN. Untuk kelas 4, tema 6, subtema 1, dan pokok bahasan yang ke-1 atau pelajaran yang ke-1. Nah, kita nanti akan bahas tentang apa ya? Yuk, coba kalian tebak, kita bahas tentang apa? Ya, ini dia. Sebelum kita membahas ke materi, Bapak menjelaskan dulu kompetensi dasar yang harus kalian nanti capai di pembahasan pada pokok bahasan yang pertama ini. Nah, ini nanti diharapkan kalian nanti bisa mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian nanti juga diharapkan bisa menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian juga diharapkan untuk mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita nanti akan membahas materi tentang betul sekali, tentang keberagaman. Keberagaman itu banyak jenisnya. Yang kita bahas di sini yang pertama ini adalah keberagaman atau keragaman tentang jenis pekerjaan. Nah, di sini keragaman jenis pekerjaan di masyarakat Indonesia itu pastinya berbeda-beda tergantung kondisi lingkungan dan keadaan alam masing-masing masyarakat setempat. Nah, coba kalian simak juga perhatikan masyarakat sekitar kalian. Apa sih contoh pekerjaan yang ada di masyarakat dekat kalian? Nah, contohnya di sini ada beternak. Ada nggak di masyarakat kalian yang pekerjaannya beternak? Nah, pastinya ada. Bercocok tanam. Bercocok tanam itu apa? Bercocok tanam itu adalah petani biasanya ya. Ini bercocok tanam ini biasanya pekerjaannya sebagai petani atau mengolah tanah sehingga nanti bisa menghasilkan barang tertentu. Nah, barang tertentu itu biasanya berupa bisa buah, bisa padi, atau tanaman lainnya. Nah, ada yang bekerja sebagai di perindustrian atau industri, ada nggak? Nah, pastinya ada di nelayan sebagai nelayan, ada nggak? Kalau nelayan itu pastinya di mana ini? Di pesisir pantai dan lain sebagainya. Nah, keberagaman di Indonesia itu adalah suatu kekayaan dan keindahan bangsa. Nah, kenapa kok Indonesia itu salah satu negara yang mempunyai keberagaman sangat besar? Nah, ini dia penyebabnya. Karena negara Indonesia itu terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa yang menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Apa sih ras itu? Nah, ras itu adalah berhubungan dengan ciri fisik atau ciri tubuh orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, pasti kalian tahu di Indonesia itu banyak orang yang tinggal di sana. Pastinya banyak suku juga yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan atau nanti bisa lihat di internet dari Sabang sampai Merauke itu. Pastinya ciri-ciri tubuhnya atau ciri fisiknya itu berbeda. Mungkin ada yang kecil, terus ada yang tinggi-tinggi, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Nanti mungkin ada yang rambutnya itu lurus, ada yang rambutnya agak keriting atau bergelombang. Ini dia. Itu adalah contoh ras yang ada di Indonesia. Nah, pastinya setiap suku di Indonesia itu mempunyai ciri fisik atau ciri tubuh yang berbeda-beda. Setiap suku di Indonesia itu memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri dan pada aspek sosial dan budayanya. Nah, ini yang kalian harus tahu ya. Di Indonesia itu terdapat sebanyak 1128 suku bangsa. Wow, banyak juga ya ternyata. Ya. Nah,
Keberagaman yang ada dalam masyarakat itu bisa saja menjadi tantangan karena orang yang mempunyai perbedaan pendapat itu bisa lepas kendali. Maksudnya apa lepas kendali itu? Nah, apabila munculnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dan dibarengi dengan tindakan bisa merusak persatuan dan mengancam keutuhan NKRI. Apa maksudnya dari pernyataan ini? Nah, ini Bapak jelaskan. Nah, coba kalian ingat kembali salah satu wilayah yang lepas dari negara Indonesia, yaitu mana? Ya, betul, Timor Timur. Nah, Timor Timur itu sekarang sudah menjadi negara sendiri. Dulu, Timor Timur itu adalah suatu wilayah yang ada di Indonesia. Tapi karena tidak adanya persatuan yang ada di wilayah tersebut dan mempunyai sifat kedaerahan dan kesukuan yang terlalu tinggi, akhirnya mereka memilih untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia ini tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan antar teman, antar saudara, antar suku. Apabila kita bertemu dengan suku lain, kita harus toleransi dengan agama yang satu dengan agama yang lain, tidak saling mengejek, tidak saling menjatuhkan, atau tidak melakukan hal-hal yang membuat rusaknya persatuan dan kesatuan di negara kita. Nah, selanjutnya ada juga keragaman dalam berkegiatan. Nah, setiap hari pastinya kita melakukan kegiatan, betul kan? Nah, terutama sebagai siswa kita banyak melakukan kegiatan. Beragamnya kegiatan yang kita jalani ini dengan senang hati pastinya ini nanti akan mendapatkan manfaat di kemudian hari. Nah, kalian pastinya senang apabila memiliki kegiatan yang sesuai dengan kegemaran kalian. Maka kegemaranmu itu nanti pastinya bisa membantu kalian nanti untuk meraih cita-citamu. Contohnya nih, apabila kalian suka dengan menari, nah pasti kalian kalau suka menari pastinya akan berlatih setiap hari atau dengan rutin menari tersebut. Besoknya pasti menari itu akan mungkin bisa membuat atau menjadi mata pencaharian kalian, atau dimana kalian nanti bisa menghasilkan uang dari menari itu. Nah, contoh yang lain adalah bermain musik. Nah, pastinya kalian kalau mempunyai kegiatan bermain musik, pastinya ini nanti akan menjadi kegemaran kamu. Pasti kamu akan senang akhirnya setiap hari bermain musik. Nah, di situ nanti bisa mendatangkan uang atau finansial, atau mungkin nanti sebagai mata pencaharian kalian nanti dalam bermain musik. Nah, contohnya dalam bermain musik itu mungkin kalian nanti bisa menjadi penyanyi solo itu, atau penyanyi dalam grup band itu. Nah, contoh yang lain adalah membaca. Nah, mungkin kalau kalian nanti suka membaca, nah pastinya kamu nanti akan membaca setiap hari, rutin atau setiap waktu. Nah, dengan membaca mungkin kalian nanti bisa menerbitkan buku-buku. Nah, atau bisa juga menjadi seorang guru dan lain sebagainya. Namun, tidak semua kegemaran akan menjadi mata pencaharian kita besok. Karena kenapa? Karena dengan melakukan kegemaran tertentu, pastinya itu nanti akan mendatangkan keterampilan tersendiri dan sikap yang baik sebagai modal kalian nanti bisa menggapai cita-cita kalian apabila tidak sesuai dengan kegemaran kamu. Nah, selanjutnya untuk tugasnya pada pertemuan ini nanti, coba ini kamu tulis di buku tugas kalian. Ada ini dia, kamu tulis di situ ada nomor, nama, kegemaran, cita-cita, dan alasan. Di sini nanti tugas kamu adalah bisa menanyakan kepada keluarga kamu, saudara kamu, atau teman kamu.
namanya siapa, kegemarannya apa, dan cita-citanya besok apa. Dan alasan di sini nanti bisa kamu isi kenapa memilih cita-cita tersebut. Nah, kamu bisa menuliskannya di sini. Nah, kamu nanti bisa memilih sebanyak 8 anak. Oh ya, anak-anak, pasti di masa pandemi ini nanti kalian bertanya, biasanya kalian menemui teman kamu ya atau saudara kamu. Nah, di sini nanti tidak perlu. Kalian bisa menelpon atau WhatsApp teman kamu atau saudara kamu untuk menanyakan ini kegemaran, cita-cita, dan alasannya. Lalu ditulis di sini. Nah, di sini ya. Ya. Tapi kalau kalian tidak bisa melakukan itu, ya nggak apa-apa. Kalian nanti bertanya pada temanmu, tapi dengan catatan kalian nanti harus memakai masker. Dan apabila telah selesai, jangan lupa cuci tangan. Dan kalau perlu mandi dan langsung dicuci atau dimasukkan baju kalian dan celana kalian itu di tempat cucian kamu. Nah, itu dia untuk tugas